Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya mau bagi informasi tentang koin baru namanya adalah ChangeOx ya. Dan di sini adalah koin yang jaringannya Harmony ya, yang kita akan mining dan udah ada marketnya dan udah harganya teman-teman, bisa swap aja untuk koinnya. Dan di sini saya akan terangkan untuk berbagai macam dari koin ini ya. Koin ini lambangnya modelnya kayak banteng yang lagi berkuasa ya. Dan di sini juga itu kayak Windows ya untuk walletnya, dan udah tak coba untuk installnya cukup cepat ya. Dan di sini mungkin teman-teman yang direkomendasikan itu Windows, teman-teman bisa coba di versi Linux ya. Kalau di sini dilihat dari spesifikasi dari koinnya, di sini CPU only ya teman-teman, nggak bisa mining pakai VGA ya, tanda kutip seperti itu. Mungkin nanti kedepannya bisa diakali deh ya, saya kurang tahu bisa. Dan di sini algoritmanya adalah drag gravity dan jaringannya Harmony ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk name dari koinnya dan kayak kontraknya ya. Di sini teman-teman bisa lihat kontraknya. Dan kalau di scroll ke bawah, di sini yang cukup menarik nanti roadmapnya ya. Roadmapnya di sini teman-teman bisa lihat ya, udah ada listing di Uxwap Exchanger miliknya sendiri mungkin ya, saya kurang tahu juga, masih meraba-raba ya untuk koin ini. Dan di sini yang paling menarik di sini adalah untuk ChangeOx atau koin ini itu akan listing di Binance ya, mungkin di jaringan BNB atau Smart Chain-nya milik Binance ya teman-teman. Jadi kita lihat ke depannya ya teman-teman untuk koin ini. Jadi mungkin nanti akan listing di BNB, tukar ke BNB, atau kita bisa jual beli di Binance ya, karena project ini kalau kita lihat ya, di Uxwap ya, di sini udah harganya ya, udah harganya 130 dolar ya. Kalau kita lihat di swap ini emang aku masih belum dapat ya. Dan cara swapnya seperti ini mungkin ya. Di sini kalau ada balance-nya teman-teman akan ada harganya. Kalau lihat di BitTok ya, di sini itu listingnya 1 Februari. Jadi koin ini itu masih baru ya, masih baru yang udah rame juga sih. Ini tanggalnya 1 Februari tahun 2022 ya. Kalau dilihat di sini di BitToknya komennya juga hampir banyak yang positif ya, positif maksudnya. Dan kalau kita lihat komennya juga cukup menarik emang. Seperti ini ya. Kalau kita teman-teman lihat di ada menu Explorer juga, kalau kita download di sini ada menu untuk kayak walletnya. Jadi teman-teman itu pilih untuk walletnya yang via Windows. Di sini uploadnya masih 2 hari yang lalu, jadi mungkin masih ada bug, tapi tak coba-coba sih tadi ya, 1 harian untuk mining dan hasilnya lumayan. Dan di sini teman-teman itu 64 bit ya untuk walletnya. Jadi teman-teman yang 32 bit nggak bisa install untuk walletnya, harus pakai 64 bit untuk Windowsnya. Dan di sini teman-teman kalau kita klik untuk start mining emang nggak bisa di aplikasinya, udah tak coba sih. Dan di sini teman-teman mungkin akan saya ekspor lebih jauh sih di menu wallet ini ya. Kalau kita secara garis besar bikin wallet sih simple aja sih. Kita masukkan untuk namanya ya, nama kita ya, sesuaikan aja. Dan di sini jumlahnya kosong. Terus di sini dikasih kayak klik aja untuk menerima request payment. Dan di sini teman-teman itu jaringan yang kita dapatkan ya, atau wallet yang akan kita dapatkan itu di menu bawah ini. Teman-teman bisa copy aja yang address yang tadi kita kopikan ya. Oke, setelah teman-teman nanti akan masuk di transaksi, kalau ada keluar masuk dari tokennya teman-teman bisa lihat di transaction ya. Oke, setelah itu kita akan bahas lagi yang cukup menarik di poolnya.
Pool ini saya gunakan ada return pool, dan di sini teman-teman udah banyak yang mining sekitar 29 miner ya, dan hash-nya gila ya, yaitu 62 mAh ya. Jadi wow banget, banyak banget sih. Saya rasa sih komputernya luar biasa ya kalau dapat 1 mAh itu. Oke, di sini kalau kita lihat juga yang cukup menarik, di sini kita bisa gunakan sih untuk mining alternatif sebagai salah satu koin yang akan kita kayak tabung ya. Kita bisa gunakan untuk VPS ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk minimum paymentnya itu satu koin ya. Dan interval ketika kita nyentuh untuk satu koin sekitar 1 jam sekali akan dikirim. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya untuk miner config-nya. Di sini teman-teman bisa cari untuk miner config-nya yang versi Asia. Nah, di sini teman-teman untuk setting-settingnya, kalau teman-teman pilih VPS ya, untuk config-nya emang harus digunakan untuk Linux, dan di sini untuk nama workernya digunakan sebagaimana mestinya, yaitu Herman Geron tambah Sipasi. Kalau teman-teman keliru script jadi akan nggak jalan ya untuk proses miningnya menggunakan Windows maupun menggunakan Linux ya. Mungkin untuk ininya nanti saya akan copy di kolom deskripsi video ya, untuk mining via kayak Windows maupun Linuxnya ya. Dan setelah itu teman-teman, kalau teman-teman ingin mining via Windows, teman-teman harus download aja ya untuk aplikasi yang versi Windows. Di sini ya, di sini teman-teman bisa download aja untuk CPU miner Linux ya atau Windows ya. Ini Windows atau Linux atau macOS ya. Oke, di sini kemudian teman-teman ekstrak ya. Kalau teman-teman ekstrak nanti hasilnya seperti di sini banyak sekali ya, koin-koin atau kayak miner BAT-nya itu banyak koin. Jadi teman-teman download aja atau edit aja yang change ya, yang sesuai dengan koin kalian. Karena saya mau mining koin ini, jadi saya akan copy untuk walletnya terlebih dahulu. Oke, nanti setelah itu saya akan buka di konfigurasinya. Di sini teman-teman yang perlu diganti hanyalah untuk walletnya aja ya. Terus di sini teman-teman kasih aja untuk namanya workernya tanpa Sipasi. Oke, setelah itu teman-teman bisa run untuk administrator, dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini untuk prosesnya, kalau clear script atau clear yang ada yang di delete nanti akan nggak jalan ya, akan failure atau nggak bisa tampil di poolnya. Emang kalau sederhana itu, kalau berhasil emang seperti ini. Nah, kalau berhasil modelnya seperti ini, kalau yang nggak berhasil akan failure ya, untuk netbooknya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini, teman-teman harus scriptnya sesuai seperti yang saya contohkan ini ya. Bisa di screenshot atau bisa diketik aja ya kalau bingung nanti. Mungkin kedepannya kalau mau mining koin ini. Dan di sini teman-teman untuk prosesnya dan kecepatan saya itu, kalau dilihat dari mining ini itu sekitar 72 kHz ya teman-teman ya. Oke, di sini emang kalau teman-teman udah dapat accept, teman-teman bisa untuk kayak lihat di poolnya ya. Yang penting jangan dihapus aja untuk konfigurasi poolnya ya, untuk choice-nya itu, karena tadi tak hapus ya, itu error ya, jadi nggak dapat accept seperti ini ya. Jadi tadi saya uji coba untuk berbagai macam ya. Di sini CPU-nya saya kasih 8 thread ya. Mungkin di sini teman-teman bisa edit jadi 4 thread atau 5 thread sesuai dengan kemampuan thread kalian ya. Jadi otomatis sih langsung detect 8 thread. Kalau dilihat di poolnya, di sini aku udah dapat kecepatan ya. Udah dapat kecepatan sekitar 21 ya, 21 kHz yang
terdetek di pool ya. Kenapa nggak 72? Emang kalau di pool mungkin masih pending ya. Dan di sini teman-teman untuk estimasi per hari saya itu dapat 2,68. Jadi kalau dialokasikan di sini itu untuk estimasinya pendapatan sih naik turun ya, tergantung dari kecepatan mining teman-teman. Nah mungkin kadang naik kadang turun sih untuk estimasi, emang nggak pasti ya teman-teman untuk estimasinya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini otomatis akan terdetek ya kalau teman-teman itu proses mining, jadi estimasinya itu nggak pasti ya. Nah ini estimasinya udah bertambah jadi 3,75 koin ya, karena kecepatannya yang terdetek 30 kHz ya. Jadi di sini mungkin kecepatannya tergantung dari CPU kalian ya. Nah nanti setelah semuanya nyampe ya, WD nanti akan masuk di transaction, dan teman-teman kalau mau jual itu bisa di Uxswap ini ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa jual ke USDT, BNB dan lain sebagainya teman-teman. Jadi teman-teman explore aja untuk koin Ux yang di jaringan Harmony ini teman-teman. Dan gitu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.